Di perjalanan Yesus dijolokku, horongi tanganmi manohuau nang dingolku dosomoku tungsono Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai santapan rohani kita di dalam melakukan seluruh aktivitas kita. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, penuh kasih karunia, bersyukur kami untuk semua kasih karunia, berkat luar biasa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami menerima nafas kehidupan, kami diberikan kesehatan, semata-mata bukan karena kuat gagah kami, tetapi hanya karena kasih karunia Tuhan. Ajar kami untuk terus berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Ajar kami untuk mensyukuri setiap apa yang boleh kami terima di dalam hidup kami, sehingga kami Tuhan menyadari tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kiranya firman Tuhan hari ini menyegarkan iman kami untuk berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Roh Kudus kiranya menolong kami. Amin. Firman Tuhan sebagai renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita sering sekali mendengarkan ayat ini. Bisa jadi ayat ini menjadi ayat emas bagi beberapa orang di antara kita, bahkan mungkin hampir semua kita menjadikan itu menjadi ayat emas. Dan ayat ini juga sering dijadikan khotbah bagi para orang tua kita yang unsia atau lanjut usia ketika mereka berulang tahun. Karena ayat ini akan menghibur setiap kita untuk tetap mempertahankan iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, namun kalau kita membaca secara keseluruhan Yesaya pasal 46 ini, maka kita bisa melihat bahwa ini adalah janji dan pernyataan Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya
kepada bangsa Yehuda yang sedang mengalami kesesakan sebagai tawanan. Lebih kurang 70 tahun bangsa Israel dalam pembuangan di Babel. Lalu ketika Babel juga direbut oleh Koresi, ternyata tidak membuat bangsa Israel bertobat. Mereka masih tetap saja menggendong patung yang dijadikan dewa bagi mereka untuk disembah. Harusnya mereka menyadari bahwa dewa-dewa berupa patung yang mereka sembah itu tidak dapat menyelamatkan atau berbuat apa-apa terhadap mereka. Dengan susah payah mereka sendirilah yang harus menaikkan dan membantu meletakkan patung-patung tersebut ke atas hewan pengangkut beban yang sudah lelah. Hidup mereka benar-benar semakin sesat dan jauh dari Tuhan. Bukannya mereka bertambah membaik kehidupannya setelah mereka menyembah berhala mereka tersebut, melainkan semakin menderita dan tertawan. Hak kebebasan mereka sama sekali tidak ada. Keadaan ini membuat belas kasihan Tuhan Allah. Tuhan tidak membiarkan mereka hidup dalam kesesatan. Lewat Nabi Yesaya mereka diajak untuk kembali bertobat, kembali kepada Allah Sang Pencipta. Yesaya mengingatkan untuk berjalan bersama Tuhan. Karena bagaimana mungkin patung-patung itu dapat menolong mereka, sedangkan patung-patung tersebut pun tidak dapat berjalan. Mereka sendirilah yang harus mengangkut patung-patung itu, dan mereka sendirilah yang mendirikan patung-patung tersebut. Dan patung tersebut tidak dapat berbicara ketika mereka mengeluh, ketika mereka tertawan, ketika mereka kesusahan. Tuhan pun menegaskan di hadapan umat Israel bahwa Dialah Tuhan yang tidak dapat dibandingkan dan disamakan dengan siapapun. Tuhan tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Ia sungguh tak tertandingi. Kita boleh baca di Yesaya 46 ayat yang kelima. Kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah dan tidak lekang oleh waktu. Sekalipun bangsa Israel sering menyakiti hati Tuhan dan mengecewakan Tuhan, tetapi Tuhan tetap bertanggung jawab atas hidup mereka dan tidak pernah mengecewakan mereka. Tuhan sanggup menggendong mereka, Tuhan sanggup membawa mereka, Tuhan sanggup untuk mengatasi segala persoalan mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kadang kita tidak ubahnya seperti bangsa Israel yang kerap kali mengeraskan hati dan bertindak sesuka hati dan tidak mau bersyukur. Kita tidak bijaksana ketika datang peringatan kepada kita. Kita menganggap bahwa semua yang kita lakukan adalah baik-baik saja. Di antara kita masih tetap ada yang menggendong patung-patung yang didewakan dan tidak mau melepaskannya. Kita selalu mengabaikan hal-hal buruk yang terjadi di dalam diri kita. Bukanlah kita was-was mengatakan bahwa ini adalah semacam teguran bagi Tuhan. Di saat masalah demi masalah kita hadapi, justru kita semakin jauh dari Tuhan, bukannya semakin mendekat. Namun kabar baiknya bagi kita semua, firman Tuhan hari ini, janji Tuhan berlaku bagi siapa saja. Janji Tuhan berlaku baik bagi kaum tua maupun bagi kaum muda. Tuhan telah menggendong kita dan mengangkat kita di saat kita jatuh. Suatu janji yang begitu manis bahwa Tuhan tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya selalu ada untuk selamanya dan tidak akan pernah meninggalkan kita.
Dikatakan di Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berubah oleh pembaruan budi kita. Kita harus bisa melihat manakah yang diizinkan Tuhan untuk kita lakukan, manakah yang harus kita tinggalkan. Mari kita berjalan di dalam kebenaran Tuhan dan teruslah memegang kebenaran itu sampai akhir hidup kita. Amin. Terima kasih ya Abah, ya Bapa, atas pertolongan Tuhan. Setiap hari kami diingatkan oleh firman agar kami tidak menjadi orang yang sesat, tetapi kami terus Bapa boleh dirubahkan, dimurnikan oleh Tuhan, sehingga kami kembali lagi, dan Tuhan yang penuh kasih terus menggendong kami untuk berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin.